Jadi teman-teman di sini saya datang mendampingi Pak Gubernur DKI karena Pak Gubernur semangat sekali stuntingnya DKI mau lebih baik dari targetnya Bapak Presiden yang 14%. Katanya kita mau kejar sama-sama di bawah 10 gitu kan. Jadi saya datang ke sini karena gubernurnya semangat sekali. Kita pengen ukur by name, by address, identifikasi anak-anaknya mana saja yang punya potensi masuk stunting. Karena stunting itu kayak kanker stadium 4, udah susah dibalikin. Jadi kita harus kerja kalau bisa stadium 1, stadium 2. Nah itu yang sekarang sedang diukur. Dan teman-teman di DKI ini dibantu dengan mitra. Ya, jadi kita juga terima kasih nih dibantuin sama apa Mas Haji? Ada dibantuin sama WhatsApp ya, Meta, sama juga dibantuin sama satu lagi sama UNICEF. Jadi kita kerja bareng-bareng supaya bisa nurunin stuntingnya di DKI. Bikin aplikasi baru, rutin, data entry-nya Pak Gubernur bisa lihat, Kepala Puskesmas bisa lihat kalau diukur setiap minggu, dan kemudian dikasih intervensinya kalau dia udah berat badannya nggak naik. Stadium 1 tuh ya, sebelum stunting kita udah bisa kasih makanan gizi tambahan yang cukup sehingga kalau bisa tidak usah jadi stunting. Nah aku berhenti dulu di situ. Ini pilot, ini pertama kali mulai, tapi nanti akan secara masif ke seluruh DKI. Silakan Pak Gub kalau ada. Terima kasih Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang kami banggakan, rekan-rekan pejabat DKI. Hari ini saya dengan Pak Menteri ke lokasi ini. Ada aplikasi yang sudah terbangun sejak lama di Puskesmas, nanti dikombinasi dengan yang sekarang asik ya. Nah, sehingga percepatan untuk mendapatkan by name by address, walaupun kita sudah Bu Kadis ya, tapi kita pertajam lagi untuk hal yang khusus stunting. Hari ini tadi barusan ya, 1 jam yang lalu sampai hari ini dari 15 anak. Dari 15 anak yang baru ngecek kesehatannya ternyata 3 sudah masuk stunting. Nah itu, dan ini kita harus cepat gerak. Selain itu saya himbau kepada ibu-ibu atau ayah, ibu dan ayahnya, bapak ibunya yang memiliki anak bayi, ya kalau tidak disiplin ya mengontrol kesehatan ini kan kita susah juga. Jadi disiplin bisa ke posyandu, bisa ke puskesmas supaya pemerintah itu baik pemerintah pusat maupun Pemda DKI bisa langsung intervensi. Yang berikutnya adalah ibunya juga harus tahu pengetahuan untuk bagaimana caranya meningkatkan gizi ya. Tadi sudah dikasih tahu ada telur dan daging ikan harus disuplai. Nah, support dan dari seluruh lapisan masyarakat itu sangat perlu, bukan hanya Pemda DKI dan Kementerian Kesehatan, tapi individu-individu yang memiliki bayi juga harus disiplin. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Menteri. Saya mau tambah lupa tadi. Ada teman-teman wartawan jadi bisa bantu ya. Bahasa gampangnya tuh, ini kan ditimbang, nanti timbang tuh nggak 6 bulan sekali, itu nomor 1. Timbang harus setiap bulan. Nomor 2 Anda harus ingat, kalau timbangannya nggak naik, gitu ya, jangan tunggu turun. Timbangannya nggak naik, itu udah ciri-ciri dia harus diapain? Dikasih telur aja setiap hari, sebutir 1, gitu ya. Jadi timbang. Kalau udah nggak naik, timbangnya tiap bulan. Nggak naik, kasih telur sebutir 1. Telur itu teman-teman 1 kilo, saya nggak tahu di DKI nih. Karena Bapak Gubernur jagain harga ya. Itu harganya bisa geser-geser 25.000, ada yang 30.000, 32.000. Kalau nggak salah sekali beli dapatnya berapa? 16 ya. Jadi bayangin harusnya dengan 30.000 bisa dapat 16 telur, cukup buat si bayi 16 hari. Daripada dipakai buat ngerokok, bapak-bapaknya itu mungkin bisa habis 10.000 sehari, mendingan beliin telur buat anak-anaknya gitu. Jadi ibu-ibu yang ada di sini dengerin, bapaknya nggak usah ngerokok, uangnya diambil itu berapa, 30.000 gitu ya, dibeliin telur buat anak-anaknya kalau berat badannya nggak naik. Dah itu aja pesan dari saya. Cukup 16 hari itu. Cukup 16 hari. Silakan 1-2. Bapak izin Pak, saya Alam dari Warta Kota Tribun Network. Pak izin bertanya, ada nggak sih Pak program khusus untuk penanganan stunting di Pemprov DKI Jakarta? Lalu terkait dengan data yang dirilis oleh Kemenkes nih Pak, itu apakah data untuk warga DKI Jakarta atau warga yang tinggal di DKI Jakarta? Yang pertama dulu saya jawab, DKI sudah sangat siap dengan memberikan bantuan. Ada bantuan makanan ya, baik itu di tatanan sekolah
baik itu di tatanan di puskesmas. Berikutnya, kalau dia mendapatkan bantuan sesuai dengan klasifikasi warganya, Pak Menkes sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau untuk dia ragu untuk meningkatkan dari stunting untuk bisa sehat. Kan Pemda DKI sudah memberikan daging, ayam, telur, satu lagi ikan. Ya itu sudah cukup individu sudah diberikan. Kalau dia datang ke puskesmas, ke posyandu kan ada setiap Selasa ya Bu ya, ada bantuan. Kayak kemarin kita di Cilincing, bantuan makanan. Ya itu intervensi. Nah, tinggal sekarang kedisiplinan yang bersangkutan. Untuk tadi Pak Menteri bilang setiap bulan dicek, konsultasi ke dokter. Tadi kan ada anak berat badannya naik turun. Kalau memang ada indikasi naik turun terus langsung cek ke puskesmas. Terus yang berikutnya data. Data dari Menkes saya ambil untuk kita urus. Ya. Pak Menkes bilang sekian orang, by name by address, kami urus. Mudah-mudahan itu semuanya KTP DKI. Pak, tadi peran Meta dan UNICEF itu dalam ini bagaimana itu Pak? Jadi kita ini untuk ngisinya dulu susah, mesti pakai laptop gitu masukinnya. Gimana ada laptop di posyandu, itu kan susah. Jadi apa yang ada dimiliki oleh kader-kader posyandu? Handphone, gitu kan, ada handphone. Suruh ngisi app, mesti download app juga susah. Apa yang aplikasi yang paling sering teman-teman pakai tuh? Ini kan saya bilang ketik-ketik, itu namanya WhatsApp. Bener nggak? Gitu kan, WhatsApp itu adalah aplikasi yang paling sering dipakai. Pak Gubernur pidato aja anak buahnya WhatsApp-WhatsAppan di belakang, gitu kan? Jadi aplikasi WhatsApp itu bikinan Meta. Jadi kita bilang, tolong dong bantuin bikinin data entry chatbot pakai WhatsApp. Jadi ini si kader posyandu ini bisa ngisinya pakai aplikasi atau bisa pakai WhatsApp. Jadi dari hai WhatsApp gitu, misalnya, oh iya mau apa, mau nimbang, oh iya berat nama anaknya siapa, masukin, NIK berapa, masukin, berat badannya berapa, masukin. Dan itu karena ini programnya mulia, jadi WhatsApp itu perusahaannya namanya Meta di atas, dia kasih gratis ke pemerintah Indonesia dan bisa dipakai juga oleh DKI, bahwa WhatsApp-nya gratis dipakai untuk membantu pengentasan stunting di Indonesia. Pak Menteri izin Pak, untuk arahan ke Pemprov DKI sekali selain dengan penggunaan teknologi kayak tadi aplikasi tadi, mungkin ada arahan lain nggak untuk mengejar yang target 10% ya kalau nggak salah. Yang kemudian kesadaran orang tua sendiri di DKI itu kayak gimana Pak untuk batasan stunting anaknya Pak? Kalau saya lihat ya, pengalaman saya ketemu semua ibu-ibu, kan stunting itu kurang gizi. Kurang gizi itu pertumbuhan otaknya lamban. Pertumbuhan otaknya lamban jadi tidak pintar. Gitu kan, ujung-ujungnya tidak pintar. Bahasa saya bodoh, tapi katanya jangan dibilang begitu ya. Tapi maksudnya apa? Nggak ada seorang ibu yang pengen anaknya nggak pintar. Sesudah saya cek, nggak ada tuh. Suaminya nggak pintar mungkin nggak apa-apa, tapi anak, wah mati-matian tuh, ibu nggak boleh tuh anaknya nggak pintar. Jadi keinginan seorang ibu di mana-mana sama. Nah sekarang gimana caranya? Ini kita kerjasama sama pemerintah DKI, kan pemerintah DKI itu saya senangnya Pak Gubernur tuh berenergi sekali, berkomitmen sekali untuk dunia stunting. Kan itu tanpa komitmen dari pimpinan daerah susah sekali. Buat kita ininya gampang, rumusnya gampang. Timbang setiap bulan, itu susah loh, timbang setiap bulan. Tadi kan timbang 2 bulan sekali, ini Pak Gubernur mesti mengerahkan semua pasukannya timbang setiap bulan. Kemenkes nggak punya pasukan, timbang setiap bulan. Begitu dia timbang nggak naik, gitu, jangan stunting. Itu harus dikasih gizi tambahan. Itu tadi bisa ayam, bisa sayur, bisa ayam, bisa ikan, bisa daging. Yang paling murah telur atau susu, paling murah telur. Dan telur itu kan belinya nggak mungkin DKI beli dari Surabaya, pasti belinya dari DKI juga, jadi gerakin ekonomi DKI juga sebenarnya, dan murah itu tadi. Dan teman-teman masih tahu ya, banyak pengeluaran di rumah tangga itu untuk beli pulsa, untuk beli Indomie, beli apa, boba tuh, minuman manis-manis, beli rokok, sebenarnya dialihkan ke telur buat anak-anak. Dan itu tadi kan murah, 30.000 bisa dapat 6 bulan. Nah itu juga pemerintah DKI bagusnya apa? Kalau ataupun telurnya nggak ada, dibeliin sama pemerintah DKI. Jadi saya merasa
salut sekali ya sama Pak Gubernur dan teman-teman dari Dinkes DKI yang udah komitmennya tinggi sekali. Jadi saya ngerasa tugas saya adalah mendampingi beliau, karena ini jadi bisa dicontoh. DKI aja bisa, masa yang lain nggak bisa. Terus orang Indonesia kan mesti dikasih contoh gitu. Lihat, Pak Heru aja PLT itu bisa, dia kerjanya nyambi-nyambi tuh. Kadang-kadang jadi di sana, kadang-kadang di sini aja dia bisa. Masa yang lain nggak bisa ya 100% gitu kan. Jadi mudah-mudahan bisa jadi contoh. Gitu ya Pak Gub ya, selamat ya. Aku doain. Cukup, mau hujan. Menkes mau nanya, tadi kan stunting itu Terakhir satu lagi. Menkes nanya, tadi kan stunting itu beratnya nggak naik, tapi di Bekasi sekarang ada bayi 16 bulan beratnya 27 kg viral di media sosial. Keluarganya mengaku kurang mampu Pak untuk perawatan. Kalau dari Kemenkes ada jaminan perlindungan biaya atau pendampingan khusus nggak Pak? Ini, jadi nomor satu ya, stunting itu di ujung, bukan berat badan naik ya. Stunting itu susah tuh, itu tinggi badannya diukur, kemudian panjang badannya diukur, dibandingkan dengan usianya dia, dilihat ke kurvanya WHO, itu di bawah 2 standar deviasi. Susah kan? Itu kan. Jadi itu bukan berat badan. Tapi sebelum sampai stunting itu kan susah. Ngomongin sebagai posyandu apa ngerti, wartawan aja belum ngerti kan. Jadi yang paling gampang sebelum sampai ke sini, yang paling gampang dipahami berat badannya ditimbang. Kalau berat badannya nggak naik itu bentar lagi stunting gitu. Nah sekarang pertanyaannya kedua ya, itu pertama. Pertanyaan kedua, di Bekasi kelebihan. Kalau kelebihan ke situ dia harus dirawat ya. Itu pasti ada sesuatu. Itu dirawat ke BPJS. Saya nanti bilang khusus ke Kepala Dinkes DKI, saya udah baca berita itu ya. Tapi saya belum intervensi langsung ya. Tapi nanti saya langsung aja deh masuk ke Dinkes Bekasi. Kenapa? Saya dulu aslinya orang Bekasi. Jadi masih ada rumah di sana. Cuma KTP-nya mohon maaf udah pindah ke KTP Jakarta. Gitu, rumahnya masih ada rumah DKI. Tapi saya nggak dapat bantuan PBI dari Jakarta ya. Nanti saya akan telepon, saya akan minta tolong diperhatikan BPJS-nya. Harusnya sih kita kan udah 99%, harusnya udah di cover BPJS. Kalau nggak di cover nanti kita bantu. Pak Menteri, status endemi Pak, hasil konsultasinya seperti apa? Udah ngomong di level bawah, oleh teman-teman WHO itu dikembalikan ke pemerintah masing-masing. Cuma dia kasih catatan, karena WHO kan nggak enak ngatur semua negara kan. Dia kasih catatan kalau bisa diselaraskan dengan negara-negara lain. Saya kasih tahu udah ada 2 negara yang berencana merubah dari pandemi ke endemi, itu Jepang dan Amerika. Perkiraannya di sekitar bulan Mei atau Juni. Nah saya sendiri kan udah ngomong di level eselon 1 nih. Saya pengen ketemu dengan kepala WHO sendiri nanti rencananya di bulan Mei untuk bicara. Kalau kita melakukan apakah itu tepat atau proper atau caranya yang pas, timingnya pas seperti apa. Karena biar gimana kan pandemi ini pandemi dunia. Akan lebih baik kalau kita koordinasi bersama antara negara-negara dunia. Dah, terima kasih ya.